Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khutifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kajian kita terkait fikih Ramadan yang kita ambil dari kitab Fiqhul Ibadah yang disusun oleh para ulama dalam Muassasah Darar As-Saniyah hafizahumullah ta'ala. Kita insyaallah bahas pada pertemuan kali ini terkait hukum puasa Ramadan dan bagaimana status orang-orang yang meninggalkan atau sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Di sini disebutkan saumu syahri Ramadhan fariidatun. Jadi puasa di bulan Ramadan itu hukumnya fardu, wajib. Wa ruknun min arkanil Islam. Dia termasuk rukun. Ya. Rukun. Yang namanya rukun itu ya tonggak, pilar. Kalau tanpa rukun tersebut bangunan jadi lemah atau boleh jadi runtuh, hancur. Ya. Rukun yang terbesar adalah la ilaha illallah. Rukun pilar yang paling besar adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ini kalau rukun ini tidak ada, percuma pilar yang lain. Karena ini seperti struktur bangunan yang paling utama gitu. Kedua setelahnya adalah sholat. Ini juga pilar utama. Bahkan sebagian ulama mengatakan tanpa pilar sholat ini juga runtuh, bangunan Islam itu runtuh. Makanya sebagian ulama, banyak di antara mereka yang mengkafirkan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur. Karena malas misalkan. Ya. Na'udzubillah. Nah, Ramadan, puasa Ramadan ini termasuk rukun, pilar. Dan hukumnya fardu. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah 183. Perhatikan dalam ayat ini, ikhwati fillah, Allah menyebutkan bahwasanya ibadah puasa ini juga Allah turunkan, syariat ibadah puasa ini Allah turunkan juga kepada umat-umat terdahulu. Diwajibkan juga terhadap umat-umat terdahulu. Jadi di antara ibadah yang Allah syariatkan itu ada ibadah kita yang sama dengan ibadah yang Allah wajibkan dengan umat-umat terdahulu. Ya, contoh ibadah sholat. Salah satunya adalah ibadah puasa. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasanya ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena ini jenis ibadah yang tidak hanya Allah syariatkan kepada satu umat, tapi Allah syariatkan untuk seluruh umat, termasuk umat Islam. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka syariat puasa ini sebenarnya wajib untuk semua manusia, karena Nabi diutus untuk semua manusia. Baik. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan memberikan penjelasan atas petunjuk yang Allah turunkan. Wal furqan, dia membedakan antara yang hak dan batin. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan munculnya hilal bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, ini kalimat perintah, fi'il amr. Ini antum insyaallah sudah belajar ya. Paling tidak tahu istilah fi'il amr. Falyasumhu itu fi'il amr. Dan hukum asal, kalau hukum asal dalam ilmu usul fiqh, kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya dalam bentuk fi'il amr, maka hukum asalnya adalah wajib. Wajib. Itu hukum asalnya. Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Nah, ini juga dalil bahwasanya puasa Ramadan ini hukumnya fardu. Ini dalam surat Al-Baqarah 185. Yang tadi yang pertama Al-Baqarah 183. Dalil dari sunnah hadis Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khams
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi ramadhana wa hajjil bait. Saum Ramadan disebutkan di situ termasuk rukun Islam. Tapi sekarang muncul permasalahan. Bagaimana kalau orang sengaja meninggalkan puasa bulan Ramadan? Tadi kita bahas puasa Ramadan ini adalah salah satu pilar Islam. Ya. Ada dua kemungkinan orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Dia meninggalkannya karena sengaja atau tidak sengaja. Ya. Adapun yang tidak sengaja ini maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang dipaksa untuk tidak berpuasa, diancam misalkan. Ya, mau dibunuh kalau berpuasa apa segala macam. Maka ini status orang yang terpaksa. Sebenarnya dia tidak berkeinginan untuk meninggalkan puasa. Ya. Atau orang yang lupa. Ya. Besok hari pertama Ramadan, santai aja dia makan sarapan banyak-banyak gitu. Ini tidak sengaja dia tidak puasa, tidak sengaja. Setelah diingatkan, ya tapi biasanya kita mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Ya, bukannya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Biasanya tapi itu puasanya tetap sah kalau dilanjutkan. Ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya ukurannya besuh. Ya. Ya, ini di sini pentingnya ibadah niat. Ya. Niat itu sangat menentukan. Ya, bayangkan dia makan dan minum, tapi dia tidak berniat untuk tidak berpuasa. Kalau seandainya dia ingat, dia tidak akan makan dan minum. Ya. Kemungkinan yang kedua, orang yang meninggalkan dengan sengaja. Nah, orang yang meninggalkan dengan sengaja ini ada beberapa keadaan. Dia tinggalkan puasa Ramadan itu sengaja karena menentang pensyariatan ibadah puasa ini. Ada penentangan dalam hatinya. Ada penolakan. Makanya dia tidak berpuasa. Nah, ini sepakat para ulama, hukumnya orang yang seperti ini keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Ya. Taraka shauma syahri Ramadhan jahidan li fardiyatihi. Dia meninggalkan puasa Ramadan itu dengan sengaja karena menentang atau menolak hukum wajibnya puasa di bulan Ramadan. Artinya di dalam hati dia ada istihlal, penghalalan. Oh, boleh saya tidak puasa Ramadan itu boleh. Padahal dia sudah tahu bahwasanya Al-Quran mewajibkan. Al-Quran bilang begitu, tapi menurut saya boleh kita tidak berpuasa Ramadan. Nah, ini orang yang seperti ini, dia statusnya keluar dari Islam, kafir. Sekalipun misalkan dia tidak makan dan minum pada hari itu. Sekalipun selama 1 bulan penuh dia tidak makan minum di siang hari. Tapi di dalam hati dia mengatakan puasa Ramadan ini tidak wajib. Ya, tidak wajib. Saya tidak setuju dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Sekalipun dia tidak makan dan minum di siang hari Ramadan, dia keluar dari Islam. Percuma, tidak diterima. Dia menahan diri dari makan dan minum, sementara di hatinya itu ada penolakan. Seperti itu. Istihlal namanya ya. Dan istihlal ini termasuk salah satu yang membatalkan Islam. Ya. Istihlal. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan i'tiqad. Contoh zina. Semua orang tahu, sampai orang yang paling awam dari kalangan kaum muslimin tahu zina itu hukumnya haram. Nah, tapi dia mengatakan zina boleh-boleh saja, yang penting suka sama suka. Al-Quran bilang nggak boleh. Yaitu menurut Al-Quran, tapi menurut saya boleh-boleh saja, yang penting suka sama suka. Yang seperti ini kafir, dihukumi kafir, keluar dari Islam. Sekalipun dia tidak pernah berzina. Nah, sekali lagi ini pentingnya amalan hati. Ya, amalan hati ini bisa jadi pembeda orang kafir atau tidak kafir gitu.
sekalipun dia tidak berbuat. Jelas? Nah, man taraka sawma syahri Ramadhan jahidan li faradiyatihi fahuwa kafir. Ya. Ad-dalil minal ijma'. Dalilnya adalah ijma', sepakat. Para sahabat sepakat. Para ulama semua yang dalam semua madhab sepakat. Ya, kafirnya orang yang seperti itu. Dan ijma' ini dinukil oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Bada'i' As-Sana'i', ya. Afwan, Al-Imam Al-Kasani. Al-Imam Al-Kasani menukil ijma' terkait hal ini dalam Bada'i' As-Sana'i'. Keadaan yang kedua, bagaimana jika hukmu man taraka shawma syahri Ramadhana muta'ammidan kaslan? Bagaimana kalau dia meninggalkan puasa Ramadan, dia tetap yakin, iya, saya akui puasa Ramadan itu wajib. Tapi saya malas. Akhirnya dia tidak puasa gara-gara malas. Dikalahkan oleh hawa nafsu. Banyak juga orang Islam yang tinggal di negeri kufar, dia minoritas, ketika bulan Ramadan, dia bergaul sama orang kafir, diajak makan, ditraktir makan, dia merasa tidak enak. Akhirnya dia makan, dia tidak puasa. Tapi di dalam hatinya dia tahu ini tidak boleh. Yang seperti ini bagaimana hukumnya? Faqad ata kabiratan min kaba'iriz dzunub. Orang yang seperti ini dia sudah melakukan dosa besar. Wa yajibu 'alaihi al-qadha'u. Wajib untuk dia untuk mengqadha. Wajib diqadha itu. Dan dia sudah jatuh dalam dosa besar. Wa hadza bi ittifaqil madahib al-fiqhiyyah al-arba'ah. Ini disepakati oleh 4 mazhab fikih. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan ijma'. Artinya tidak sampai kafir. Cuman dia melakukan dosa besar. Dan wajib diqadha. Wajib diqadha ketika dia bertobat, dia tahu dia pernah meninggalkan puasa dengan sengaja, wajib dia qadha. Baik. Apa dalilnya kenapa dia wajib qadha? Kenapa? Karena orang sakit, orang musafir saja wajib qadha. Apalagi orang yang meninggalkan dengan sengaja. Ya. Dong enak dia. Ya, ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ya. Jadi siapa yang pernah merasa nyebuk di kamar mandi untuk minum apa segala macam, itu dosa besar, bertobat insyaallah diampuni, tapi wajib qadha. Itu menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi pembahasan berikutnya terkait melihat hilal. Kapan kita mulai puasa, ya? Talabu ru'yatil hilal. Perlu diketahui dulu para sahabat itu juga melakukan ru'yatul hilal. Kadang-kadang rame-rame mereka sengaja memang pergi ke suatu tempat untuk melihat hilal. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian atas dasar ru'yah. Ru'yah itu apa? Melihat hilal. Hilal itu apa hilal? Bulan yang baru muncul itu hilal. Ya, kalau bulan sudah bulat itu namanya Badr, ya. Badrun, bulan purnama. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa harus dengan ru'yah hilal. Mengakhiri puasa juga harus dengan ru'yah hilal. Apa maksudnya mengakhiri puasa? Yang menjelang satu Syawal itu. Ru'yah hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Terus bagaimana kalau ketika kita ru'yah
hilalnya tidak terlihat karena ditutupi oleh awan, misalkan. Apa perintah Nabi, apa petunjuk Nabi? Genapkan hitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Karena satu bulan itu bisa jadi 29, umurnya bisa jadi 30. Di tanggal 29 kita ru'yah hilal, 29 Sya'ban. Lah, mendung ini, tidak kelihatan, tidak mungkin kelihatan. Ya sudah, berarti besok masih 30 Sya'ban. Dianggap besok itu 30 Sya'ban. Tidak boleh puasa. Ya. Tidak boleh puasa. Karena dikhawatirkan itu dipikir nanti satu Ramadan. Nah, lusa baru puasa. Bagaimana kalau hilalnya ada tapi ditutupi oleh awan? Kira-kira puasa tidak? Hah? Kalau ikut hadis tetap sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Ya. Karena patokannya adalah ru'yah, melihat hilal. Sudah, kalau tidak terlihat berarti belum wajib kita puasa besok. Jelas? Kan ada metode sekarang dengan perhitungan hisab. Di zaman Nabi juga sudah ada metode hisab itu. Sudah berkembang, ilmu hisab itu sudah ada. Ya. Tapi Nabi tidak gunakan. Karena syariat kita ini salah satu kelebihannya, orang awam, orang pinter, profesor, orang rakyat jelata harus semua bisa menerapkannya. Kalau seandainya metode hisab yang digunakan jadi patokan, ya orang yang bisa hisab saja nanti yang akan bisa puasa, orang yang di kota saja. Bagaimana orang yang di kampung, misalkan orang yang di daerah terpencil yang lepas dari informasi, mereka tidak bisa hisab. Nah, itulah mudahnya syariat kita. Nanti di akhir zaman akan kembali kita nanti seperti zaman lepang mungkin ya. Tidak ada teknologi, tidak ada apa-apa. Itulah mudahnya syariat kita, dia bisa digunakan di mana saja di setiap zaman. Nah, metode yang paling mudah adalah ru'yah. Sederhana. Tinggal ngengat saja. Kalau tidak kelihatan, sudah. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Bagaimana bagi yang melihat? Ya sudah, wajib bagi mereka. Yang melihat wajib untuk puasa. Loh, beda dong puasa kita. Ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa beda. Karena kaum muslimin belum bersatu di bawah satu Amirul Mukminin. Nanti kalau sudah bersatu di bawah satu kepemimpinan Amirul Mukminin, baru seluruh dunia harus sama. Sekarang karena masing-masing kaum muslimin di setiap negeri punya pemimpin yang berbeda-beda, yang masing-masing dengan ru'yahnya masing-masing. Boleh. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat. Kalau tidak salah Muawiyah di Syam, berbeda dia mulai puasa itu dengan para sahabat yang di Mekkah. Ya, padahal di satu daratan Jazirah Arab, ya, satu daratan itu berbeda. Kenapa? Karena berbeda ketika melihat hilal. Yang satu sudah melihat, yang satu belum melihat. Baik, jelas ya. Jadi patokannya kita menunggu ru'yah dari pemerintah. Bagaimana dong kalau ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang patokan puasanya dengan hisab? Kita katakan itu menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Tapi kita tidak boleh memusuhi. Karena memang ada sebagian ulama yang membolehkan hisab ini. Walaupun itu keliru. Ya. Kita terus terang saja itu kita katakan keliru. Ya. Kenapa? Karena biasanya teman-teman kita ini mereka awam. Mereka mengambil pendapat tokoh yang mereka percayai. Ya, mereka lebih percaya tokoh mereka daripada antum. Ya. Antum, yang penting antum sudah sampaikan inilah hadisnya. Nabi suruh kita melihat. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau dia tidak terima,
Iya, kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Nggak perlu saling musuh-musuhan dalam masalah ini. Ya, nggak perlu. Taib. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'bana. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul menghitung detail, menjaga hari demi hari bilangan Sya'ban itu. Kenapa? Untuk menentukan kapan 29 Sya'ban. Karena 29 Sya'ban itulah beliau memerintahkan sahabat untuk melakukan ru'yah, melihat hilal. Ma la yatahaffadhu min ghairihi. Jadi betul-betul diperhatikan hari di bulan Sya'ban itu, hitungan harinya. Ini hari keberapa? Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Khusus bulan Sya'ban dijaga ketat oleh Nabi. Ya. Fa in gumma alaihi adda 30 yawman thumma shama. Ketika 29 Sya'ban ternyata langit ditutupi oleh awan, maka Nabi menghitung bulan Sya'ban itu 30. Ya. Ini dalilnya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar juga, tara an-nasu al-hilala. Orang-orang melihat hilal. Menunjukkan bahwasanya dulu para sahabat itu tidak 1-2 orang yang melihat hilal. Seperti zaman kita sekarang ini, ada grup-grup, ada kelompok yang berusaha untuk melihat hilal. Tidak semua bisa melihat hilal. Ibnu Umar mengatakan, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Saya kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat hilal. Ya. Fasamahu. Maka Nabi akhirnya memutuskan untuk mulai berpuasa dengan satu informasi dari seorang sahabat, yaitu Ibnu Umar. Wa amara an-nasa bisiyamihi. Kemudian Nabi SAW perintahkan orang-orang untuk berpuasa. Walaupun patokan kabar informasi hilalnya itu dari satu orang yang terpercaya. Dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwasanya kunna ma'a Umar baina Makkah wal Madinah. Dulu kami pernah bersama Umar bin Khattab berada di satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Fatara'aina al-hilala. Kami saling melihat hilal. Ya, para sahabat itu berusaha untuk melihat hilal. Wa kuntu rajulan hadidal basar. Saya ini ketika itu masih muda. Anas bin Malik masih muda sekali. Penglihatan saya itu sangat tajam. Fara'aituhu wa laysa ahadun yaz'umu annahu ra'a ghairi. Saya lihat hilal, namun orang lain tidak ada yang lihat. Ya. Itu ungkapannya Anas bin Malik. Ya, thubutu ru'yatil hilal yajibu siyamu Ramadhan idza ra'a an-nasu al-hilala. Baik, itu wajib ya. Kalau sudah lihat hilal wajib puasa. Ibnu Umar juga pernah ya seperti yang diriwayatkan tadi melakukan ru'yatul hilal ini. Baik, berapa orang minimal yang melihat hilal sehingga bisa kita berpuasa? Yakfi fi thubuti dukhuli Ramadhan syahadatu adlin wahid. Cukup satu orang. Kalau dia mengaku dia melihat hilal dan orang ini orang yang terpercaya, dia harus adlin, syahadatu adlin wahid, terpercaya. Artinya dia tidak dikenal pernah melakukan dosa-dosa besar. Ya, dia orangnya terpercaya, tidak pernah dikenal berdusta. Tidak pernah dikenal dia juga banyak melakukan dosa-dosa kecil. Ini adil. Karena orang yang banyak melakukan dosa-dosa kecil jatuh persaksiannya itu jatuh. Tidak diterima. Ya. Makanya perawi hadis yang banyak melakukan dosa kecil tidak diterima hadisnya. Ya. Kita ini sudah tidak bakal diterima, sudah du'afa kita ini, matrukin, orang-orang yang ditinggal hadisnya. Ya. Itu ketatnya agama kita. Bagaimana Allah menjaga ajaran agama kita. Ya.
Kemudian cukup satu ya. Dan ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mubarak. Mereka berpendapat cukup satu orang. Tidak harus banyak orang, tidak harus satu lembaga yang melihat. Cukup satu saja. Adapun yang lain itu digunakan untuk menguatkan saja. Baik. Sama seperti azan. Nabi SAW mencukupkan kalau sudah azan satu, ya sudah, itu berarti cukup untuk semua. Sudah masuk waktu, sudah boleh berbuka, sudah wajib menahan diri misalkan ketika subuh. Ya. Bagaimana terkait orang yang mengaku melihat hilal sendiri? Dia ngelapor kepada pemimpin, saya melihat hilal. Dia ngelapor kepada hakim, saya lihat hilal. Tapi yang lain laporannya tidak ada yang melihat hilal. Maka di sini hakim harus, dia punya tanggung jawab menilai orang yang mengaku melihat hilal ini. Kondisinya apakah persaksiannya itu layak diterima atau tidak? Karena boleh jadi ada yang mengaku itu, boleh jadi dia salah lihat. Dipikir hilal, tapi ternyata rambut putihnya sini, ya. Bisa jadi. Nah, di situ tugas hakim sama orang-orang yang ahli di situ menilai. Dilihat. Ya. Kalau hakim memutuskan, baik, persaksian Anda kita terima. Maka semua orang yang tidak melihat itu wajib puasa berdasarkan keputusan hakim ini. Tapi kalau hakim bilang, maaf, persaksian Anda tidak kami terima. Nah, bagaimana jika dia merasa yakin secara pribadi, saya yakin saya melihat hilal, ya. Tapi misalkan menurut hakim, berdasarkan teknologi yang ada, di sini boleh dipakai hisab. Hisab ini boleh dipakai untuk menilai persaksian orang. Boleh jadi secara hisab hilal mustahil terlihat. Secara teknologi, ilmu astronomi, hilal mustahil terlihat karena masih misalkan di sekian derajat di bawah ufuk misalkan. Tiba-tiba ada satu orang ngaku. Nah, di sini harus pintar-pintar hakim. Ini pengakuan kamu tidak bisa kami terima karena bertentangan dengan kaidah ilmu pengetahuan alam. Belum mustahil terlihat ini, belum mungkin terlihat. Gitu. Bagaimana dengan orang ini yang mengaku melihat, wallahi billahi tallah, dia bersumpah 7 kali, dia sumpah saya lihat hilal. Apakah dia wajib puasa sendiri ataukah dia wajib mengikuti keumuman orang? Ada 2 pendapat para ulama terkait hal ini. Pendapat pertama mengatakan dia wajib puasa sendiri kalau dia yakin melihat, ya. Tapi jangan dia pengumuman di pasar, kalian semua tidak sah puasa kalian semua, kalian harus qadha misalkan. Tidak boleh dia seperti itu, ya. Itu namanya bikin fitnah. Apalagi sebar di Facebook, wallahi demi Allah saya sudah melihat hilal, wajib kita puasa besok. Terus pemerintah menetapkan puasa lusa. Nggak boleh dia mengumumkan. Silahkan dia puasa sendiri. Ini pendapat pertama ulama. Pendapat kedua mengatakan tetap wajib dia mengikuti keumuman orang, pemerintah, ulil amri. Dia berpuasa bersama keumuman kaum muslimin. Dan anak pribadi condong ke pendapat yang kedua ini. Ya, demi persatuan kaum muslimin dan tertutupnya pintu fitnah. Ya. Kenapa pendapat yang kedua ini pendapat yang kuat? Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, ya, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun. Mulai berpuasa itu adalah ketika semua kaum muslimin mulai berpuasa. Artinya kita puasa bareng-bareng berjamaah. Jangan nyempal sendiri. Mengakhiri puasa 1 Syawal juga kita lebaran sama-sama. Jangan lebaran sendiri-sendiri. Ya.
Ada yang lebih dulu, yang kelompok, ada satu kelompok ya, dia lebih dulu, bahkan 3 hari lebih dulu puasa, lebarannya lebih ibe dulu 3 hari. Terus apa dasarnya? Oh, ini kalender nenek moyang kami. Ya. Ini nggak boleh yang seperti ini, menyelisihi kaum muslimin. Ya, itulah pentingnya ulil amri dalam sini. Ya. Li'anna al-hilala ma huwa ma halla washtahara bainan nas la ma ru'i. Karena yang namanya hilal itu adalah sesuatu yang umum, diketahui oleh banyak orang, ma'ruf. Maka kita dalam hal ini mengikuti kebanyakan orang, ya. Bukan hanya pengakuan pribadi. Itu. Kenapa? Karena kalau pengakuan pribadi boleh jadi satu orang ini dia salah dalam melihat. Boleh jadi. Boleh jadi awan yang kebetulan melengkung tipis, dipikir itu hilal, padahal itu awan. Boleh jadi. Atau tadi rambut matanya. Atau dia punya rabun sedikit, bentuknya seperti bulan sabit gitu kan. Bisa jadi, tidak sadar. Jadi banyak kemungkinan. Apalagi kalau yang mengaku melihat hilal itu orang yang sudah tua. Nah, ini indikasi boleh hakim itu untuk menolak persaksiannya, boleh saja. Ya. Intinya itu kita puasa sama-sama, kita lebaran sama-sama bersama ulil amri. Idul Adha juga demikian.